Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang menggoncangkan negeri kita. Peristiwanya di ibu kota, tapi dampaknya di berbagai tempat di negeri ini. Pelakunya diidentifikasi seorang muslim. Subhanallah. Apakah muslim seperti itu? Apakah Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi sosok yang brutal, yang ekstrim, yang bertindak semena-mena? Para jamaah, ada dua permasalahan umat Islam. Yang pertama, serangan dari luar, dari orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan yang semisal mereka, yang mereka tidak akan ridha terhadap kita sampai kita ikut mereka. Dan permasalahan kedua, banyaknya di dalam tubuh umat Islam perpecahan, sekte-sekte yang merusak Islam, sehingga Islam jadi agama yang lemah. Umat yang dahulunya disegani menjadi umat yang hina dan dina. Terus bagaimana menghadapi permasalahan itu? Ya, kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah utus Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim. Baca tuh Quran. Sebagian orang berpendapat kalau orang Islam itu fanatik dengan agamanya, itu akan jadi ekstrim. Sebagian berpandangan kalau orang Islam itu ngaji dan memahami Islam dengan benar, dia akan menjadi sosok teroris. Nggak benar. Baca Al-Quranul Karim. Tidak ada yang kita sembunyikan sebagai muslim. Seluruh umat manusia boleh baca kitab kita. Silahkan tuh baca. Bongkar tuh kitab. Kau cari di mana Islam menyuruh kepada teror. Tapi musuh-musuh Islam tidak pernah diam. Tatkala Islam datang ke Eropa, mulai Eropa kepanasan. Ini orang kok banyak yang masuk Islam. Ada apa dengan Islam? Muncul karikatur tentang Rasul SAW. Mereka gambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok seorang yang jahat, sosok yang menakutkan. Subhanallah. Andai kata mereka tahu dengan Rasul SAW, wajahnya seperti rembulan. Tatkala Rasul SAW datang ke kota Madinah menjadi terang benderang. Beliau yang menebarkan keamanan di bumi Madinah. Beliau yang menyebabkan orang-orang yang berangkat haji merasa aman ketika mereka berangkat haji. Dengan ajaran beliau, orang-orang Nasoro yang berada di Palestina, orang-orang Yahudi tinggal di Palestina, mereka terbebaskan dari penindasan orang-orang Nasoro. Islam datang membebaskan penindasan orang-orang Nasoro terhadap Mesir dan penduduknya. Ma'asyiral muslimin. Maka kalau ada orang berpendapat bahwasanya Islam itu agama yang teror, berarti kau salah informasi. Dari mana kau dapat informasi? Cukup tuh Al-Quranul Karim sebagai informasi yang akurat kalau kau ingin tahu tentang Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan, yuridun an yudfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan omongan mereka, media.
berusaha untuk memojokkan Islam. Karena apa? Karena ada perbuatan orang Islam, oknum dari orang Islam yang nggak benar. Dan kita lihat, kita ini yang kumpul di masjid ini berapa orang? Ya, berapa ratus orang. Kemana jutaan umat Islam? Kemana ribuan, ratusan ribu umat Islam yang ada di Bondowoso? Datang ke rumah Allah, ngaji di sini. Nah, bahkan sebagian menjadi benalu yang berada di tubuh umat Islam. Akhirnya nih oknum-oknum dari umat Islam yang mencoreng nama Islam sendiri, mencemarkan nama baik Islam sendiri. Tapi ingat, wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Allah itu pasti akan menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir nggak suka. Kita punya Allah, la ilaha illallah. Ajaran Islam jelas. Ada sebuah ayat yang sering dibaca oleh khatibul Jumu'ah. Apa ayatnya jemaah? Insya Allah semua kita hafal, tapi terkadang kita tidak memaknainya. Khutbah Jumat kalau dikemas dengan baik, dan orang yang datang menuju masjid ketika Jumat dengan hati yang terbuka, subhanallah, tiap Jumat umat Islam dicas. Tapi kadang-kala kita datang ke rumah Allah ngantuk. Lebih banyak yang datang pada khutbah kedua daripada khutbah pertama. Bahkan ada yang datang ketika iqamatus shalah. Yang datang di jam pertama hanya cari sandaran. Karena dari kerjaannya sudah laut, istirahat ke masjid duluan, cari sandaran. Khotibnya ceramah, dia bismikallahumma amutu wa ahya. Apa ayat yang sering dibaca? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sering dibaca sama khatib. Itu ada pesan buat kita, cuma sayangnya kita nggak ngerti bahasa Arab. Yang kita tunggu cuma waktu amin dari khatib. Innallaha ya'muru bil adl. Allah memerintahkan kepada keadilan. Adilan dalam segala hal. Dan di antara makna keadilan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Faidul Qadir, beliau mengatakan at-tawassut bainal ghuluwi wal ifrat. Adil itu artinya umat Islam itu diperintahkan untuk berada di tengah, tidak berlebihan dalam beragama dan tidak meremehkan agama, di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena ummah pertengahan. Umat Islam kita lihat, kalau yang fanatik ada di tengah seharusnya. Kalau mereka yang kelebihan jadinya teroris, jadinya gampang mengkafirkan. Kalau yang meremehkan jadinya liberal, meremehkan. Udahlah, ente itu jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan gimana maksudnya ente? Berangkat ke masjid ente berlebih-lebihan dalam beragama, subhanallah. Wasat. Umat Islam yang berada di tengah adalah umat yang mengamalkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul SAW. Dengan pemahaman siapa? Pemahaman anak, pemahaman antum, pemahaman Ustadz Fulan, pemahaman Kiai Fulan. Enggak. Rusak Islam ini kalau dibiarkan kepada pemahaman kita-kita. Semua punya pemahaman. Semua akan mengatakan, Ustadz, menurut saya, menurut saya ini, kata dia. Ente siapa ente menurut ente, kata dia. Ya karena sama, sahabat Nabi juga lelaki, anu juga lelaki. Tunggu, sahabat Nabi itu ngeliat ketika ayat itu. Mereka memandang bagaimana Rasul SAW mempraktekkan firman-firman Allah, dan mereka menjalankan perintah-perintah Rasul SAW. Mereka menjadi ummatan wasata. Innallaha ya'muru bil adl. Kita diperintah untuk berada di tengah. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama.
Jangan mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh agama. Jangan mengkafirkan yang oleh Islam tidak dikafirkan. Muncul kelompok Khawarij, subhanallah, di masa Ali bin Abi Thalib dan sebelum di masa Utsman bin Affan. Kita tahu apa syiarnya orang-orang Khawarij. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-adl, iqamatul adl. Menegakkan keadilan. Keadilan gimana? Menafikan asma dan sifat Allah. Mereka mengatakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang mereka maksudkan? Pemimpin-pemimpin yang zalim mereka kafirkan. Orang-orang Khawarij yang mereka perangi siapa jemaah? Yang mereka perangi itu Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Kita ini ingin pemimpin yang baik. Kita ingin pemimpin yang adil. Kita ingin negeri yang aman. Dari mana tuh pemimpin? Dari kita. Kita yang harus benar. Kita yang harus memperbaiki diri. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Muncul orang-orang Khawarij, dikafirkan Ali. Ali mengkafirkan orang Khawarij. Lah, orang-orang Khawarij itu orang-orang ahli ibadah. Tapi kata Rasul SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Orang-orang Khawarij yang Islam dibunuh, yang kafir nggak dibunuh. Apa kata mereka? Yang kafir asli aman, masih ringan. Ini Islam murtad. Dibunuh Ali bin Abi Thalib oleh mereka. Mereka mau bunuh Muawiyah. Mereka mau bunuh sahabat Nabi. Bahkan anaknya Khabbab bin Arad dibunuh, istrinya dalam kondisi hamil, dibelah perutnya. Muslim. I am Muslim, kata dia. Subhanallah, apa Islam kayak itu? Enggak. Engkau Muslim, oke, mengaku Islam, tapi Islam tidak mengajarkan itu. Innallaha ya'muru bil adl. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing, jemaah. Kucing. Islam menghormati kucing, apalagi nyawa manusia. Islam memerintahkan jihad. Jihad ada aturannya dalam Islam. Jangan berpikir ngebom sana, ngebom sini, ana masuk surga. Ente masuk surga, emangnya punya ente itu surga? Kalau betul ente masuk surga, anak-anak muda tuh yang udah putus asa hidupnya, ahsan melakukan itu. Ana masuk surga. Oh, pemahaman yang tidak benar. Muncul aliran yang nggak benar, Khawarij. Ada lagi yang nggak benar, yang berlebih-lebihan dalam beragama, Syiah. Mereka mengkultuskan keluarga Nabi Ali bin Abi Thalib, bahkan menjadikan sebagian mereka Tuhan. Kita ingat siapa yang pernah mencuri Hajar Aswad? Hajar Aswad dicuri, jemaah, dicongkel sama Syiah Qoromitoh. Dicongkel. Hampir 17 tahun nggak ada Hajar Aswad di Ka'bah. Orang-orang yang berlebihan dalam beragama mengkultuskan seseorang sehingga seperti itu. Mereka memang awalnya penyembah api yang berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Yang meremehkan agama, muncul orang-orang liberal yang mengatakan, udahlah, semua agama itu sama. Ente mau jadi orang Kristen, mau jadi orang Buddha, nanti bisa jadi di surga itu ente ketemu sama orang-orang itu. Subhanallah. Nggak yakin sama agamanya sendiri. Mana ucapanmu? La ilaha illallah. Kau katakan la ilaha illallah, tapi kau mengatakan semua agama sama. Mana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun manusia, Yahudi, Nasrani, yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah SAW. Aku telah diutus, dan dia tahu, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Yakin, inna dina indallahil Islam. Kita yakin. Tapi keyakinan kita tidak membuat kita ekstrim. Tidak membuat kita meremehkan agama kita, tidak. Kita di tengah.
Dan Islam mengajarkan keadilan. Jangan meremehkan agama. Sholat, ada yang meremehkan. Dan munculnya aliran ekstrim ini karena ada aliran yang meremehkan agama, yang mencela agama, yang memburukkan agama, yang terkadang dia merasa lebih beragama dari orang yang beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan itu ada di tengah nih. Terus bagaimana kita tahu ada di tengah, Ustaz? Baca tuh Quran. Tuh Quran bukan jimat. Tuh Quran bukan buat hiasan di dinding. Tuh Quran bukan hanya buat hadiah. Tuh Quran hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus, jemaah. Lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quranul Karim, kita baca hanya kalau ada orang mati baru kita baca Quran, atau orang mau mati kita bacain Al-Quranul Karim, atau anak kita sakit kita bacain Al-Quranul Karim. Oke, Al-Quran itu berkah, syifa, penyembuh. Betul, Quran itu penyembuh. Dan kita yakin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, obat. Kita baca, anak kita sakit, kita bacain Al-Fatihah, kita bacain ayat kursi, kita bacain Yasin, kita bacain Al-Kahfi, kita bacain Al-Quran Al-Karim. Tapi ingat, tuh Quran bukan hanya untuk itu. Tuh Quran hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Para sahabat Nabi ketika belajar Al-Quran Al-Karim, apa kata mereka? Kunna la natajawazu 10 ayat. Kita tuh nggak melewatin 10 ayat, kita kaji hatta na'lama maknaha, sampai kita tahu artinya, turunnya di mana, kemudian sampai kita mengamalkan. Kita Quran, subhanallah. Kapan orang sibuk baca Quran? Ramadan. Sibuk baca Quran. Pagi baca Quran, habis zuhur baca Quran. Kenapa? Harus hatam Ramadan ini. Nah, itu satu kemuliaan. Itu satu kehormatan seorang muslim bisa menghatamkan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran Al-Karim. Tapi kita harus kaji, kan? Datangi pengajian, baca tuh terjemahannya, supaya kita jadi benar, nggak gampang terkena aliran sesat. Kita kadang-kadang baru tobat, ikut aliran sesuatu, sudah merasa tuh aliran yang paling benar, karena kita nggak punya basic yang benar. Baca Al-Quran Al-Karim, pelajarin dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah, kita tumbuhkan di hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tambah dia beriman, tambah beriman. Tapi kita dibacain Al-Quran, kadang-kala nggak ada menggerakkan sesuatu hati kita. Seorang mukmin, idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Karena yang disebutkan adalah pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Kau Allah yang menciptakan aku. Maka para jamaah, sekali lagi, kalau kita ngerti agama Islam yang benar, kita baca Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan Islam, orang Islam itu kalau ngaji Islam benar, jadi ekstrim, nggak benar. Salah kau. Kalau seorang muslim belajar Islam yang benar, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahamannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sesuai dengan pemahamannya Abu Hanifah, sesuai dengan pemahamannya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, subhanallah, nggak akan jadi ekstrim. Dia akan tahu bagaimana dia menghormati orang lain. Abu Hanifah pernah diminta oleh khalifah pada waktu itu untuk jadi qadhi, untuk jadi hakim. Bayangkan sekarang orang itu rebutan untuk jadi hakim, daftar, kalau bisa nyogok nggak apa-apa, untuk jadi hakim. Abu Hanifah diminta untuk jadi qadhi, dia angkat tangan, takut dia nggak bisa berbuat adil, takut, minta maaf dia kepada khalifahnya, marah khalifah. Abu Hanifah, oke, kalau kau nggak mau, nggak apa-apa, tapi aku larang engkau untuk memberikan fatwa. Abu Hanifah dilarang untuk ngajar, dilarang untuk memberikan fatwa. Subhanallah, apa Abu Hanifah yang ngerti dengan
perintah Rasulullah SAW, isma' wa ati', kau dengarkan dan taati pemimpinmu. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun dia ngambil hartamu dan memukulmu. Abu Hanifah tahu dengan sabda Rasulullah SAW itu. Dia taat. Pemimpin yang mengatakan kau boleh tidak menjadi hakim dengan syarat kau tidak memberikan fatwa. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Coba kita lihat. Abu Hanifah di rumahnya. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini tanya sama, ya abati, wahai ayahanda, aku tadi keluar darah dari gigiku. Keluar darah dari gigiku. Kemudian aku buang darah itu sampai bersih, nggak ada darah. Lalu aku telan air liurku. Apakah puasaku sah? Anak tanya sama bapak. Apa kata Abu Hanifah seorang ayah? Ya binti, inna amiral mu'minin qad mana'ani minal futya. Wahai ananda, Amirul Mukminin melarang aku untuk memberikan fatwa di rumahnya jemaah. Sal akhaki Hamad, kau tanya tentang hukum ini kepada saudara Muhammad. Subhanallah jemaah. Ketaatan, dia taat kepada pemimpinnya dalam kondisi pemimpinnya nggak ngelihat. Tapi kenapa dia taat? Allah yang nyuruh dia taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Subhanallah jemaah. Dia taat kepada pemimpin dalam kondisi pemimpinnya tidak melihat. Itu seorang muslim. Apabila dia fanatik sama agama, jadi seperti Abu Hanifah. Tidak jadi seperti Khawarij. Abu Hanifah tidak keluar dari rumahnya, naik mimbar mengatakan pemimpinku zalim, aku dilarang untuk memberikan fatwa. Nggak ada. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh pemimpinnya, disiksa aja mah. Dipukul punggungnya oleh pemimpinnya dengan penjalinnya, dengan pecut, sampai sebagian dagingnya mati. Beliau pingsan berkali-kali karena beliau dituntut untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan ciptaan Allah, itu kalamullah. Dipaksa karena pemimpinnya terpengaruh dengan pemikiran falsafat. Orang-orang datang kepada Imam Ahmad, Imam, pemimpinnya udah zalim nih, apa kita diam, kita berontak? Lah, jangan, kata Imam Ahmad, biar aku nggak apa-apa disiksa, menjaga darah umat Islam. Para jamaah, seorang muslim kalau belajar Islam yang benar, insya Allah tidak akan ikut aliran apa, ada aliran Ghafatar, ada aliran ISIS, ada aliran macam-macam. Tapi ketika umat Islam jauh dari rumah Allah, jauh dari Al-Quran Karim, muncul yang seperti itu. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Kita lihat di Al-Quran, baca Al-Quran. Wal ihsan, Islam memerintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Kepada siapa? Kepada semuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah memerintahkan, mewajibkan seorang muslim berbuat ihsan, berbuat amal kebajikan dalam segala hal. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabayatahu. Nih, sampai menyembelih binatang kita diperintahkan untuk berbuat baik. Hendaklah seorang kalau mau menyembelih itu ditajamkan pisaunya, dia bikin tuh binatang sesembelihannya cepat matinya. Itu Islam memerintahkan kepada amal kebajikan. Islam memerintahkan wa ita'idil qurba, berbuat baik kepada kerabat, kepada orang tua. Islam adalah agama yang paling memuliakan ibu. Islam adalah agama yang paling memuliakan wanita, paling mulia. Baca kitab apapun, kau tidak akan mendapatkan bagaimana ibu berada di nomor 1, 2, 3. Di barisan orang-orang yang harus dihormati, seorang wanita diletakkan di nomor 1, 2, dan 3. Baru bapak. Islam bagaimana memerangi kemiskinan. Ita'idil qurba, perhatian sama kerabatnya.
Jaga silaturahim. Kau punya rezeki, kau bagi-bagi kepada keluargamu. Jangan cuma nafsi-nafsi. Kita hidup di masa orang hidup individualisme. Yang penting kita orang. Udah tinggal ngurus orang. Makanya kerusakan di muka bumi banyak terjadi ketika orang hidup sendiri-sendiri. Keponakannya berbuat kemungkaran dibiarkan, bukan anak-anak. Dia punya ammi sakit, aduh nggak ada urusan sama ammi. Wa ita'idil qurba. Nih Islam. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Islam melarang perbuatan fahsya. Kemungkaran dilarang dalam Islam. Dosa-dosa besar. Negeri ini dan negeri mana saja, ketika perzinaan dibiarkan, ketika perzinaan merajalela, kita yang tahu kita diam, Allah murka sama kita. Allah murka dengan negeri ini. Ada orang-orang yang tahu di sebuah tempat menjadi tempat mesum, diam, udahlah, kesian. Allahu Akbar. Kau tidak tahu bahwa orang yang melihat kemungkaran dan membiarkannya padahal dia mampu untuk merubahnya, itu syaitanun akhras, setan bisu. Kau biarkan kemungkaran terjadi. Ada orang mabuk-mabukan, kita biarkan, udahlah urusan mereka. Kenapa kau nggak laporan kepada yang berwajib? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian mendapatkan azab dari Allah yang tidak menimpa pelaku dosa saja. Semuanya kena azab. Karena kita membiarkan kemungkaran terjadi. Fahsya kita biarkan. Bahkan subhanallah, ingat kemarin doli. Berapa tahun doli dibiarkan jemaah? Berapa tahun? Puluhan tahun. Entah 30-40 tahun dibiarkan. Alhamdulillah bisa ditutup. Karena kalau tidak, kalau dibiarkan, bahkan tatkala kita membaca berita bahwa doli pun ada doli ya, dia bukan mengingkari, malah kepikiran buruk tentang tempat itu. Allah melarang fahsya wal munkar wal baghi, kezaliman. Allah melarang segala bentuk kezaliman. Kayak mereka tuh yang di Jakarta, Allahu Akbar. Entah siapa yang melakukan itu. Yang katanya ISIS mengatakan kita yang melakukan itu. Ente bangga melakukan itu? Ente mengatakan itu jihad fi sabilillah. Siapa yang ente bunuh? Terus kenapa kau membunuh? Boleh, dalam Islam ada membunuh. Jihad fi sabilillah disyariatkan bukan untuk membunuh. Jihad disyariatkan bukan untuk mengucurkan darah, menumpahkan darah, tidak. Jihad disyariatkan untuk menyampaikan agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Maka para jamaah, kita harus belajar agama kita. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah kasih nasihat sama kita, perintah-perintah umum nih dalam Al-Quran. Allah kasih agar kalian ingat apa tuh ajaran Islam. Jangan sampai meremehkan ajaran Islam atau meninggalkan sama sekali, nggak belajar. Banyak di antara kita yang mungkin datang pengajian ya sebulan sekali belum tentu, merasa Islamnya udah benar. Ente belajar Islam di mana? Ya dari dulu lah, dari orang tua, dari tetangga. Maka hati-hati, anak kita jaga. Jangan-jangan tuh anak nanti dibawa oleh aliran-aliran tertentu dalam kondisi dia nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim.